Nah, kebanyakan dari kita itu merasa takut ketika kekurangan uang. Padahal rasa takut kekurangan uang itu diciptakan oleh pikiran, bukan kenyataan. Karena belum tentu juga itu terjadi. Terkadang kita merasa cemas gitu loh ketika saldo rekening itu berkurang. Kita habis belanja misalkan. Atau mungkin kita merasa panik gitu ya, tiba-tiba membayangkan kalau misalkan nanti kehilangan pekerjaan, usaha jadi sepi, pemasukan nggak ada. Sehingga pikiran kita itu merasa kita kekurangan. Padahal hari ini kita masih bisa makan, masih bisa bayar tagihan, semuanya terpenuhi, semuanya tercukupi. Tapi pikiran kita itu berpikiran kemana-mana. Pikiran itu bisa berlari jauh ke masa depan dan menciptakan kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Nah, rasa takut kekurangan uang seperti ini itu belum tentu berasal dari kondisi yang sekarang. Karena rasa takut akan kondisi keuangan seperti ini, itu bisa jadi karena kita punya trauma di masa lalu, kemudian cerita itu kita putar terus di pikiran, sehingga itu terjadi. Sehingga apa? Sehingga badan kita, tubuh kita itu merespon seolah-olah itu terjadi. Jantung kita mulai berdebar, dada mulai sesak, kita jadi insomnia, sulit tidur, overthinking, dan hidup itu jadi nggak tenang, dipenuhi kecemasan. Padahal realitanya yang sekarang ini juga belum tentu seperti itu. Nah, kalau seperti ini, masalah terbesarnya itu bukan karena keuangan yang habis, tapi pikiran yang menghabiskan ketenanganmu. Nah, ironisnya itu masih banyak orang yang punya banyak tabungan, tapi dia merasa miskin, selalu merasa kurang. Tapi sebaliknya, ada orang yang hidupnya sederhana, tapi dia bisa tidur dengan tenang, bisa tidur dengan nyenyak. Dari sini kita belajar gitu, bahwa ketenangan itu tidak selalu tentang jumlah uang. Karena ketakutan tentang soal uang itu bisa berasal dari pengalaman masa lalu. Mungkin dulu pernah mengalami kesulitan ekonomi, mungkin dulu pernah terlilit hutang, mungkin dulu juga pernah melihat orang tua itu berantem karena masalah keuangan, mungkin pernah juga merasa kehilangan pekerjaan, atau mungkin merasa pernah ditolak karena tidak memiliki uang. Nah, semua pengalaman itu membuat pikiran kita selalu bersiap untuk menghadapi kemungkinan yang terburuk. Akhirnya yang di pikiran kita, setiap pengeluaran itu terasa menakutkan gitu loh. Setiap terjadi penurunan ekonomi, pemasukan yang berkurang, itu terasa seperti bencana. Padahal yang namanya hidup itu selalu bergerak, selalu berputar. Ada masanya sulit, tapi juga ada masanya mudah. Nggak ada kondisi yang berlangsung selamanya. Tetapi masalahnya adalah pikiran kita itu pengen semuanya itu pasti. Pikiran itu pengen kalau misalkan kita punya jaminan bahwa uang itu selalu cukup. Sayangnya, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menjamin akan masa depan. Bahkan orang yang terkaya di dunia sekalipun, dia tidak tahu gitulah apa yang terjadi besok. Jadi, jika kepastian memang tidak ada, terus untuk apa gitu loh? Kita memaksakan diri untuk mencarinya. Ketakutan akan kekurangan itu sering membuat orang kehilangan kesempatan. Takut mulai usaha, takut belajar hal baru, takut berinvestasi, takut mencoba pekerjaan yang baru. Karena apa? Pikiran kita itu selalu berpikir bahwa gimana ya kalau misalkan nanti gagal. Padahal justru ketika kita tidak mencoba, kita nggak akan bisa berkembang. Ketakutan itu membuat seseorang bertahan di tempat yang sebenarnya nggak lagi bikin dia itu bahagia. Ketika rasa takut menguasai hidup, keputusan tidak lagi dibuat berdasarkan logika, tapi berdasarkan dengan kecemasan. Dan keputusan yang lahir dari kecemasan seringkali justru memperburuk keadaan. Bukan berarti kita tidak perlu memikirkan uang, bukan berarti kita tidak perlu memikirkan masa depan. Uang tetap penting. Kita tetap perlu bekerja, tetap perlu berusaha, tetap perlu menabung, membuat dana darurat, belajar investasi, belajar mengelola keuangan, belajar tentang finansial. Karena semua itu adalah bentuk tanggung jawab kita ke diri sendiri. Akan tetapi, ada perbedaan besar antara bertanggung jawab dan hidup dalam ketakutan. Karena orang yang bertanggung jawab itu dia membuat rencana. Sementara orang yang dikuasai dengan ketakutan, dia terus memikirkan hal buruk tanpa mengambil tindakan. Nah, yang perlu kita ingat adalah rasa takut itu nggak pernah menyelesaikan masalah. Karena yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah tindakan. Jadi lebih baik tanya gitu ke diri sendiri. Apakah yang aku takutkan ini benar-benar terjadi?
Atau itu hanya cerita yang diputar oleh pikiranku sendiri? Nah, jika jawabannya belum tentu terjadi, maka lebih baik kembali ke momen saat ini. Lihat apa yang masih kamu punya, masih kamu miliki. Sadari kemampuan yang masih ada. Lihat juga kesempatan yang masih terbuka. Karena selama kamu masih hidup, masih sehat, masih bisa belajar, masih bisa berkembang, masih bisa makan, masih bisa bekerja, pasti selalu ada peluang untuk memperbaiki keadaan. Jadi jangan meremehkan dirimu sendiri. Karena realitanya banyak juga kok orang yang bisa bangkit ketika sudah kehilangan banyak hal. Mungkin dari kalian pernah kan dengar ada pengusaha A, pengusaha B, pengusaha C, dia mengalami kebangkrutan tapi dia bisa bangkit gitu loh. Kenapa? Karena dia sadar bahwa yang paling berharga itu bukan uang, melainkan kemampuan untuk menghasilkan uang kembali. Dan yang namanya kemampuan, skill itu nggak bisa dicuri teman-teman. Pengalaman juga nggak bisa diambil, ilmu juga tidak akan hilang. Karena mental yang kuat itu akan selalu jadi aset yang paling besar. Dan jika hari ini kamu masih punya rasa takut kehilangan uang, mungkin sebenarnya yang perlu dibangun itu bukan hanya tabungan, tetapi juga rasa percaya ke diri sendiri. Percaya bahwa apapun yang terjadi, kamu pasti mampu mencari jalan keluar. Percayalah, hidup itu tidak akan berhenti hanya karena satu kegagalan. Percaya bahwa rezeki itu tidak selalu datang dari satu pintu. Ketika satu pintu tertutup, bisa jadi Tuhan menyiapkan pintu-pintu yang lain untuk rezeki kamu. Bahkan bisa jadi rezeki yang disiapkan Tuhan melalui pintu-pintu yang lain itu jauh lebih besar. Dan percaya bahwa selama kamu masih bisa belajar dan bertindak, peluang pasti akan selalu ada. Jadi lebih baik kamu itu berhenti menghabiskan energi untuk membayangkan bencana yang belum tentu datang gitu loh. Lebih baik kamu gunakan energi kamu itu untuk meningkatkan kemampuan. Belajar keterampilan baru, menambah penghasilan, belajar mengelola pengeluaran dengan baik, belajar tentang finansial, membangun dana darurat sedikit demi sedikit. Karena langkah kecil yang kita lakukan setiap hari itu akan jauh lebih kuat daripada rasa takut yang kita pikirin sepanjang hari. Ingat bahwa rasa takut itu tidak selalu mengatakan kebenaran. Ia hanya berusaha melindungimu jika terjadi kemungkinan yang buruk. Meskipun seringkali cara itu datang secara berlebihan. Jadi jangan gunakan rasa takutmu itu sebagai pengemudi. Biarin aja rasa takut itu menjadi penumpang yang kamu dengarkan. Tapi bukan untuk menentukan arah perjalanan hidupmu. Karena pada akhirnya kita akan sadar gitu loh bahwa kekayaan terbesar itu bukan hanya jumlah uang di rekening, tetapi juga ketenangan hati, kemampuan menghadapi ketidakpastian, keberanian untuk terus melangkah. Karena ketika pikiran kita tenang, kita mengambil keputusan, itu menjadi lebih baik. Dan ketika tindakan itu terus dilakukan, perlahan-lahan kehidupan itu mulai berubah. Jadi jangan biarkan rasa takut itu menguasai hidupmu. Mulailah hidup dari kenyataan, bukan dari bayangan buruk yang diciptakan oleh pikiran. Karena masa depan itu tidak dibangun oleh kecemasan. Masa depan dibangun oleh keberanian, tindakan, dan keyakinan untuk terus melangkah. Apapun yang terjadi.